Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Longsor yang terjadi di Desa Podi, Kabupaten Tojo Una-Una melumpuhkan arus kendaraan. Tiga pelaku pencurian motor ditangkap aparat Polres Morowali dan 36 motor curian disita. Memasuki musim penghujan, jumlah pasien di Rumah Sakit Umum Anu Tapura Palu mengalami peningkatan signifikan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah sejak Senin sore mengakibatkan tanah longsor dan banjir di sejumlah titik. Material longsor menutup badan jalan Trans Ampana Poso, tepatnya di Desa Podi dan Marowo, Kecamatan Ulu Bongka. Sementara di Desa Tongku dan Tampanombo, air meluap hingga masuki permukiman warga. Akibat kejadian ini, akses transportasi antar kabupaten sempat terputus total. Jalur yang menghubungkan Ampana dan Poso tidak dapat dilalui baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Laporan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebut sedikitnya ada 3 titik longsor di sepanjang jalur tersebut. Sejumlah fasilitas umum di Desa Podi juga dilaporkan terdampak, termasuk 1 unit rumah makan, penginapan, dan sebuah kios milik warga. Meski begitu, tidak ada korban jiwa maupun pengungsi dalam kejadian ini. Tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Tojo Una-Una telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penilaian dampak dan pembersihan material longsor. Hingga Selasa pagi, 2 dari 3 titik longsor dilaporkan sudah dapat dilalui kendaraan, setelah alat berat seperti ekskavator, grader, dan loader diterjunkan ke lapangan. Sisanya masih dalam proses penanganan. Karena roda 2 maupun roda 4 sudah bisa menuju baik dari Kabupaten Tojo maupun dari Kabupaten Tojo Una-Una. Namun kami selalu mengimbau kepada pengguna jalan agar selalu berhati-hati dalam perjalanan. Hujan yang masih turun secara berkala membuat petugas terus siaga untuk mengantisipasi longsor susulan. BPBD Provinsi Sulawesi Tengah mengimbau pengendara yang melintas di jalur Trans Ampana Poso agar berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Syahrul Cahya dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Tojo Una-Una. Kawanan pencurian motor berhasil diringkus aparat kepolisian Resort Morowali. 3 pelaku yang ditangkap diketahui berinisial HMS, EG, dan M. Dari tangan pelaku, polisi menyita 36 unit sepeda motor hasil curian. Penangkapan para pelaku ini bermula dari hasil penyelidikan polisi terkait maraknya pencurian motor di Kecamatan Bahadopi dan sekitarnya. Sejak Januari hingga September 2025, terjadi puluhan aksi pencurian motor di wilayah Morowali. Polisi berhasil mengendus pelaku dan meringkus 2 pelaku berinisial M dan EG di Kecamatan Bahadopi. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku telah mencuri puluhan sepeda motor di sejumlah tempat. Tersangka semuanya dikenakan pasal 363 ayat 1, ketiga dan kelima KUHP pidana dan pasal 3 ayat 1, ketiga KUHP pidana dengan ancaman pidana 7 tahun. Dalam modus operandi ini, tersangka alias Miming alias Gacor merupakan kelompokan dan melakukan pencurian bersama-sama di beberapa TKP di wilayah hukum Morowali, khususnya di Kecamatan Bahadopi. Kemudian untuk tersangka Heri Mubari alias Heri melakukan aksinya pada malam hari dengan mengidentifikasi kendaraan yang tidak terkunci stang. Kemudian pelaku memutuskan kabel kontak, kemudian pelaku menyambungkan kontak lagu menghidupkan kembali. Ya, sebagian ada yang dijual ke Kendari. Nah, namun nanti butuh penyidikan lebih lanjut. Saat dilakukan pengembangan, polisi kembali menangkap 1 pelaku berinisial HMS.
Ia mengaku mencuri di sejumlah tempat pada malam hari dengan sasaran motor yang tidak terkunci stang setir. Ketiga pelaku langsung digelandang ke Mapolres Morowali dan 36 unit sepeda motor hasil curian ikut disita. Ketiga pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Morowali untuk diproses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Abdul Haris Haryanto melaporkan dari Morowali. Jiwa nasionalisme harus ditanamkan kepada anak-anak sejak dini, terutama di wilayah operasi Poso. Tujuannya agar mereka tidak mudah terpengaruh paham radikal ataupun terpapar kelompok terorisme. Hal ini yang mendorong Satgas Madagoraya melakukan program pembinaan generasi muda untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Sasarannya adalah anak-anak yang duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Seperti yang dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Patiunga, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso. Bentuk kegiatannya selain materi wawasan kebangsaan di dalam kelas, juga melalui upacara bendera. Upacara yang biasanya hanya diikuti guru dan siswa, kini melibatkan anggota Satgas Madagoraya. Selain memberikan arahan tentang pentingnya persatuan dan cinta tanah air, personel Satgas Madagoraya juga berinteraksi langsung dengan siswa melalui tanya jawab seputar wawasan kebangsaan. Cara ini membuat suasana menjadi lebih hidup dan mudah diterima anak-anak. Kegiatan ini mendapat respon positif dan antusias dari siswa maupun guru sekolah. Kegiatan tersebut dinilai memberikan motivasi besar bagi para siswa sekaligus mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Patiunga merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Korps Brimob dari Ops Madagoraya Tabalu yang berkenan dan berkesempatan bersama-sama dengan kami SD Negeri Patiunga membuat anak-anak merasa bahagia, senang, tertawa dengan kuis yang diberikan dan juga apresiasi yang diberikan berupa hadiah-hadiah. Itu sangat memotivasi anak-anak dan mereka terlihat tersenyum bahagia dengan kegiatan ini. Ratusan anak-anak sekolah sangat bersemangat mengikuti kegiatan. Mereka mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan tertib. Julianus K. dan Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso.